kudus lagi ya. Udah nggak ada lagi yang bermain. Mungkin ada yang main HP atau mungkin ada yang lagi pegang mainannya. Kita taruh dulu, kita mau ibadah dulu ya. Oke, kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Biarkan Roh Kudus hadir di tempat ini, biarkan Roh Kudus boleh menjamah hati setiap kita.
kami Tuhan, berkati teman-teman kami yang di rumah juga Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir dan boleh menjamah setiap kami ya Bapa. Dan biarkan kami Tuhan boleh beribadah dengan hati Tuhan, kami boleh beribadah dengan rajin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di tangan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat dong pastinya memuji Tuhan. Masih dong. Ingat hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kita boleh bersemangat memuji Tuhan, tiba saatnya kita juga mau bersemangat mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan jadi makanan buat kita adik-adik, biar rohani kita tetap sehat, tetap berjalan dalam Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita mau pujikan firman Tuhan ku dengar. Kita mau siapkan hati dan telinga kita ya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati Kak Feby yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau juga boleh memberkati kehidupan dan juga pelayanan dari Kak Feby Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, halo adik-adik semua. Puji Tuhan, saat ini kembali lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang suka dengar firman Tuhan? Ya, saya suka dengar firman Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Ya, puji Tuhan. Kalau kita sudah siap dengar firman Tuhan, semuanya siapkan Alkitabnya ya, supaya kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Cerita kita pada pagi ini adalah tentang seorang anak. Ya, seorang anak yang bernama Samuel. Ya, seorang anak yang bernama Samuel. Samuel ini adalah anak dari Pak Elkana dan Ibu Hana. Kalau ada yang tahu ceritanya, jadi Ibu Hana ini awalnya dia sudah menikah tapi belum punya anak lama. Sampai akhirnya dia berdoa terus kepada Tuhan, dia berdoa terus sampai dia dipikir oleh imam di Bait Allah perempuan yang mabuk, tapi ternyata dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya Tuhan memberikan apa yang dia minta. Nah, Samuel itu dinamai Samuel karena katanya Ibu Hana, Samuel itu sudah dia minta dari Tuhan. Nah, dan Ibu Hana punya nazar bahwa kalau dia punya anak laki-laki, anak laki-lakinya itu akan dia berikan kepada Tuhan. Dan benar, setelah Samuel masih kecil sekali, setelah dia sudah tidak menyusu lagi kepada ibunya, ibunya membawa dia ke Bait Allah dan diserahkan ke Bait Allah, tepatnya pada waktu itu kepada Imam Eli. Ya, kepada Imam Eli. Jadi masih sangat kecil ya, mungkin sekecil Julian atau mungkin sekecil Dominic. Ya, seperti itu, masih sangat kecil. Dia sudah dibawa ke Bait Allah dan dia diserahkan untuk menjadi pelayan di sana. Nah, satu kali adik-adik, ya, satu kali Samuel ini dia biasanya ya, dia melakukan kegiatannya sehari-hari di sekitar Bait Allah. Dan kalau tidur, dia tidur di dalam Bait Allah juga. Dia tidur di dalam Bait Allah. Nah, satu malam pada waktu itu lampu Bait Allah itu belum dipadamkan. Samuel sudah tertidur ya di Bait Allah, di dekat tabut Tuhan. Imam Eli ada di dalam kamarnya. Ketika Samuel tidur, ada suara, Samuel, Samuel. Nah, ternyata Samuel ini anak yang sangat baik dan dia sangat patuh kepada Imam Eli ini ya, karena Imam Eli yang sudah membesarkan dan mendidik dia dari masih sangat kecil. Itu dia masih anak-anak, dia langsung bangun padahal dia lagi tidur. Dia langsung bangun, dia pergi ke tempatnya Imam Eli. "Bapak, bukankah Bapak memanggil saya?" Imam Eli bilang, "Tidak anakku, aku tidak memanggil engkau. Pergilah tidur lagi." Ya, Samuel pergi tidur. Sepertinya tadi dengar Bapak bilang, "Samuel, Samuel." Sudahlah, tidur lagi. Mungkin salah dengar. Dia tidur lagi. Kemudian dia dengar lagi suara, "Samuel, Samuel." Samuel bangun lagi. "Bapak?" Nah, dia ke Imam Eli lagi. "Bapak,
bukankah Bapak memanggil saya? Imam Eli bilang, tidak Samuel, pergilah tidur. Samuel bingung, saya dengar tadi ada yang manggil. Ya sudah, tidur lagi. Samuel, Samuel. Bapak panggil saya kan? Tidak Samuel, saya tidak memanggil engkau. Terus Imam Eli, oh iya, karena waktu itu firman Tuhan itu jarang katanya. Firman Tuhan jarang maksudnya mereka jarang mendengar Tuhan berbicara lagi pada masa itu, sehingga orang-orang sepertinya sudah lupa bagaimana Tuhan juga itu mau berbicara kepada mereka. Imam Eli akhirnya ingat, oh yang panggil Samuel karena bukan Imam Eli, berarti Tuhan yang memanggil dia. Kan dia tidur dalam bait Allah, kemudian di dekatnya tabut lagi. Oh iya, akhirnya Imam Eli bilang kepada Samuel, "Nak, kalau kamu mendengar suara itu panggil kamu lagi, kamu bilang saja, berbicaralah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Oh, gitu ya Bapak. Ya kalau begitu saya pergi lagi. Ya, Samuel pergi lagi. Dia tidur, dia baru mau tidur dia dengarkan suara itu lagi. Samuel, Samuel. Samuel ingat apa yang dikatakan oleh Imam Eli dan dia bilang, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, ketika Samuel berkata seperti itu, Tuhan pun akhirnya berbicara kepada Samuel. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Firman Tuhan untuk keluarganya Imam Eli, untuk bangsa Israel. Dan sejak saat itu Samuel memulai pelayanannya sebagai seorang nabi yang merupakan penyambung lidah Allah bagi umatnya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa penting bagi kita untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena pada waktu kita mendengar suara Tuhan, kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua. Ya, menjadi anak yang dengar-dengaran, yang patuh, bukan cuma sekedar mendengar dengan telinga, tapi juga apa yang kita dengar itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau orang tua kita memberikan nasihat kepada kita, kita dengarkan ya dengan telinga, bukan dengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, bukan seperti itu, tapi kita dengarkan dan kita lakukan. Dengan demikian kita menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau suara Tuhan gimana? Ada nggak yang pernah dengar suara Tuhan? Ada nggak suara Tuhan manggil Gracia, atau panggil suara Tuhan memanggil Allen, atau suara Tuhan manggil Julian? Wah, tidak ada. Mungkin kita belum pernah mendengar. Tapi apa yang merupakan firman Tuhan, itulah suara Tuhan dalam kehidupan kita semua. Suara Tuhan atau firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab, itulah yang kita lakukan, dan itulah yang menuntun kita untuk kita hidup di dalam kebenaran yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Dengan demikian kita akan menerima berkat lewat firman yang kita lakukan itu. Jadi adik-adik, mari adik-adik mau mendengarkan suara Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita mau rajin membaca Alkitab yang merupakan firman Tuhan. Oke semuanya? Ya, oke. Nah, puji Tuhan, kita mau jadi seperti Samuel, menjadi anak-anak yang mendengarkan suara Tuhan. Ya, walaupun masih anak-anak, walaupun masih kecil, tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau hidup kita semua dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya,
Kalau seperti Harnas kita kemarin, kita mau menjadi pahlawan yang tampil untuk Tuhan karena kita mendengarkan suara Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik semua, kita bersyukur karena firman Tuhan masih datang dalam kehidupan kita. Tidak seperti pada zaman Samuel, firman Tuhan jarang, tapi sekarang firman Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dekat dengan kita. Mari kita mau baca firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Tolong kami semua Tuhan, setiap anak-anak sekolah minggu, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang mendengarkan suara Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami. Pada waktu kami membaca firman Tuhan, biarlah itu tidak sekedar berlalu begitu saja. Pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan, tidak berlalu begitu saja, tapi itu akan tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan, dan kami boleh menjadi anak-anak yang berhasil sebab kami hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, dalam segala kehidupan anak-anak yang ada dalam studi mereka saat ini, di mana anak-anak masih belajar dari rumah lewat online. Biarlah Tuhan akan memberkati. Tuhan tolong semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan berikan kemampuan untuk menyerap setiap pelajaran yang ada. Tuhan yang akan memberkati supaya setiap kebutuhan anak-anak-Mu akan tercukupi, akan terpenuhi. Terima kasih Bapak, berkati setiap guru-guru sekolah minggu, berkati setiap orang tua yang ada, supaya kami semua boleh menjadi orang-orang yang taat dan mau mendengarkan Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.